Hey folks, kenalin nama gue Esa. Hari ini gue mau cerita sedikit tentang komputer yang ada di samping gue ini. Jadi dari dulu gue punya keinginan untuk membuat suatu komputer sendiri yang bisa gue gunakan untuk mengedit video dan juga untuk kebutuhan gaming gue. Karena dulu gue sempat punya komputer, tapi karena waktu itu nikah, jadi komputernya harus dijual dulu untuk biaya nikah. Dan gue memutuskan untuk pakai MacBook aja untuk gue kerja dan kebutuhan lainnya. Nah, karena sekarang gue sedang menggeluti bidang videografi, ketika gue ngedit video khususnya dari drone di MacBook 2011 itu, video dari drone itu patah-patah. Ketika gue playback aja di MacBook 2011 itu patah-patah. Mungkin karena memang sudah obsolete banget ya tahun 2011, Core i5, dan juga graphic cardnya internal, dia nggak punya graphic card eksternal. Jadilah gue punya keinginan untuk punya komputer yang bisa gue gunakan untuk ngedit-ngedit video dan juga main game. Nah, karena selama pandemi ini gue sangat strict dengan keuangan gue, karena kebutuhan yang primer itu harus dipenuhi dulu kan, daripada komputer kan jatuhnya lebih kayak ke tersier atau sekunder gitu ya. Jadi gue mengurungkan diri nih untuk bikin komputer tahun ini. Tapi alhamdulillah ada satu kesempatan di mana law attraction itu bekerja. Jadi ketika gue pulang kerja, ketemu istri gue bilang di kantornya itu ada komputer yang nggak kepake, boleh dibawa pulang dan juga bisa dijadiin hak milik sendiri gitu. Karena memang yang lainnya sudah dapat laptop. Waduh, kebetulan banget kan rezeki ketika gue pingin-pinginnya nih dan butuh-butuhnya punya workstation baru, karena memang MacBook gue sudah harus dipensiunkan sepertinya. Gue dapet komputer dari kantor istri gue gitu, nggak tahu dari mana kok tiba-tiba bisa kayak gitu kebetulannya gitu. Alhamdulillah. Jadilah gue sama istri gue ke kantornya ambil komputer yang kira-kira masih bagus tanpa tahu speknya seperti apa, dan inilah dia komputer bekas kantornya itu. Tapi harddisk komputer ini harus dikembalikan lagi ke kantornya, karena itu kan data-data pribadi perusahaan mereka yang nggak mungkin juga gue otak-atik. Jadi ada beberapa parts yang harus dibenahin dari komputer ini untuk bisa menjadi workstation gue dan juga komputer untuk gue gaming. Yuk sama-sama kita bongkar ya di episode ini. Oke, kita akan coba buka dulu ya biar tahu isinya seperti apa. Nah, kameranya dari atas deh. Nah, untuk membuka komputer Dell ini caranya gampang. Di sini ada soket untuk nge-slide si side panelnya itu. Kalian tinggal slide aja. Langsung kebuka side panelnya. Lalu step kedua kita akan buka front panelnya dengan cara melepas 3 klip yang ada di kiri layar kalian. Kita akan lepasin. Lalu dia akan terlepas sendiri si front panelnya. Lalu kita akan buka si storage panelnya yang menutupi si bagian motherboardnya ini. Sama, tinggal dipencet aja. Lalu dia akan kebuka. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau komputer Dell ini tidak mempunyai graphic card ya. PCIe-nya masih kosong, 3 slotnya. Jadi masih pakai integrated graphic card ya. Stock cooling dari si Dell-nya. Prosesornya itu i5 6400 ya. Lalu RAM-nya itu cuma ada 1 keping, yaitu RAM DDR4 4GB ya yang di sini adanya. Dengan speed 2400. Sama harddisknya kan tadi sudah kita balikin ya ke kantornya. Jadi kita akan perlu juga beli harddisk untuk komputer ini. Oke, ayo kita mulai upgrade PC ini untuk kebutuhan workstation dan gaming gua sekarang. Parts pertama yang akan gua upgrade adalah RAM. Gua membeli RAM ini dengan harga 225.000. Mereknya HP. Jadi RAM ini adalah copotan komputer HP yang mirip-mirip kayak Dell ini. PC 2400 DDR4, jadi kompatibel dengan motherboard ini.
dengan tambahan RAM ini akan membuat sistem gue berjalan dengan RAM dual channel 8GB yang menurut gue adalah sweet spot untuk komputer-komputer zaman sekarang. Cara pasangnya gampang, masukin aja di slot 2, lalu kalian tekan sampai dia akan menutup sendiri si klipnya. Next, gue akan pasang SSD 128GB. SSD ini bekas MacBook gue yang lama, yaitu Crucial M550. Ini super kenceng, cuman gue sudah upgrade dari yang 128GB ke 512 di MacBook gue. Jadi SSD ini akan gue gunakan di komputer ini sekarang, karena memang udah lama nggak kepake. Jadi gue bisa manfaatin lagi sekarang untuk OS dan aplikasi. Nah, cara pasangnya kita akan mendouble tap si SSD ini ke housing yang ada di case. Karena sebenarnya ada bracketnya, cuman gue nggak punya. Jadi pakai double tap pun sebenarnya nggak masalah. Pastiin pakai double tap yang kuat ya, mereknya 3M bisa. Kalian tempel aja di tempat yang aman. Lalu tinggal pasang kabel SATA-nya. Kabel SATA-nya gue akan pakai kabel SATA yang tadinya nempel ke CD drive. Karena sebenarnya CD drive udah nggak gue pakai. Gue nggak punya kabel SATA lain. Ada kabel SATA yang nempel ke CD drive, kita pakai aja. Lalu masukkan ke SSD-nya. Lalu kita akan ambil powernya dari soket Molex yang ada dari motherboard-nya untuk memberi power pada si SSD-nya. Oke, simpel kan masangnya? Parts berikutnya adalah hard disk 1 tera. Ini kebutuhannya untuk nyimpan game-game gua sama kerjaan-kerjaan gua yang speednya 7200 rpm. Beli yang 7200 rpm karena cepat. Jadi kalau kalian editing video itu ngebantu. Gue beli second, tapi di sini ada keterangannya 100% Sentinel, masih sehat. Jadi ya kenapa harus spend lebih gitu. 300.000 dapat harddisk 1 tera, 7200 rpm, Sentinel 100%, good deal buat gua. Cara pasangnya gampang. Ini karena ada bracketnya, kalian tinggal slide aja sampai bunyi klik di bracketnya. Lalu kalian masukin si kabel Molex-nya ini. Agak susah yang ini masangnya karena rada miring-miring. Tapi dipastiin aja supaya pin-pinnya itu benar-benar masuk ke dalam harddisknya. Lalu kita akan pakai kabel SATA yang memang tadinya buat harddisk lama ya. Kita masukin. Jadi si harddisknya bisa terkoneksi dengan baik ke motherboardnya. Nah, sebagai pelengkap puzzle terakhir yang ngebuat si komputer ini capable untuk editing video dan gaming adalah si graphic card ini, yaitu GTX 1050 Ti. Ini adalah salah satu hasil dari Law of Attraction juga. Selama harga Bitcoin naik, harga graphic card akan terus naik dan digoreng. Tapi gue pernah bilang sama temen gue, sebelum gue mendapatkan Vega ini, gue mau beli GTX 1050 Ti, budget gue 1,5 juta. Alhasil gue selalu menunggu, pantengin marketplace setiap hari. Sampailah di suatu sore, ada orang yang jual GTX 1050 Ti 1,5 juta. Gak pakai lama, gue langsung beli dan barangnya sehat. Alhamdulillah gue bisa dapetin Vega GTX 1050 Ti yang di pasaran itu sekarang mungkin secondnya banyak orang jual 1,9 sampai 2,5. Gue juga nggak ngerti, padahal ini Vega udah hitungannya udah lama keluarnya ya. Gue pilih graphic card ini karena kan PC gue ini adalah PC build up yang dimana power supply-nya itu tidak mempunyai tambahan 6-pin power ya. Tidak ada power 6-pin tambahan yang biasa dipakai untuk Vega kelas atas. Nah, 1050 Ti ini adalah
Vega yang paling cocok untuk tipe motherboard seperti ini. Karena dia hemat daya, dia hanya mengambil power dari si PCIe-nya itu. Dan juga, kalau kalian pakai graphic card dari Nvidia, itu bisa kalian pakai CUDA core-nya itu untuk mempercepat proses rendering video kalian di Adobe Premiere Pro ya. Voila, Vega udah kepasang. Jadilah puzzle-puzzle-nya semua sudah lengkap. Ini adalah komputer yang capable untuk video editing dan gaming dengan budget upgrade 2 juta di tahun 2021. Sekarang kita tinggal rapi-rapiin. Pastiin si kabel SATA-nya itu nggak kena sama si heatsink dari prosesornya. Lalu kalian bisa pasang lagi front panelnya sama side panelnya. Lalu kita akan langsung coba aja ini komputer seperti apa sih performanya. i5 6400, 8GB RAM, 128 SSD, 1 TB hard drive, dan juga GTX 1050 Ti. Kita akan coba hitung waktu booting awal. Ternyata ada di 17 detik doang ya dia booting awal. Lalu kita bisa main emulator PS2 dengan resolusi ini 4K, 60 fps, aman. Gak ada masalah, gak ada drop. Terus bisa main game favorite gue sekarang, yaitu Forza Horizon 4 di medium 60 fps. Gue sangat bersyukur mendapatkan komputer ini dan mendapatkan GTX 1050 Ti dengan harga yang 1,5 juta itu. Bisa dilihat ya, smooth banget, 60 fps no drop. Lalu untuk editing video juga sangat membantu gua karena kecepatan renderingnya itu 1:1. Untuk ngerender intro yang 1 menit ini dibutuhkan waktu 1 menit. Biarpun dibilangnya di depan 2 menit atau 5 menit ya, tapi sebenarnya itu 1 menit. Dan juga untuk menghandle drone footage bisa aman. Tapi di komputer ini udah nggak ada drone footage-nya. Kemarin gue coba ngetes dari hard disk, jadi nggak ada footage drone-nya di sini. Jadi demikian, gue Esa pamit diri. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian dengan konsep law of attraction. Jadi kalau gue sih, kalau pingin sesuatu pasti gue bilang dulu dan gue pingin dulu gitu. Datangnya dari mana? Biar aja Tuhan dan universe yang akan mewujudkannya. Jika kalian suka channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa like. Kalau ada yang mau ditanyain tentang proses upgrade komputer ini atau hal lain, silahkan tinggalkan di kolom komen. Gue Esa pamit diri. See you di next video.